akan memberikan yang baik pada kami yang meminta kepada Engkau. Pengharapan kami di dalam Tuhan adalah pengharapan yang kuat, sauh yang kuat dan aman Tuhan. Yes, God. Kasih-Mu, karya-Mu itu nyata dalam kami. Haleluya, kami mau menyembah-Mu. Mari kita nyatakan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Kami percaya, yes God, kami aman di dalam Engkau. Mari Bapak Ibu, kita nyatakan pujian ini kepada Dia, Tuhan kita. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam, sungguh nyata ya Tuhan. Kau pegang hidup kami. Dalam tangan-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu berkuasa. Kau sanggup membangkitkan Tuhan. Harapanku, oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dan harapan kami takkan pernah pudar. Harapan kami di dalam Engkau Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Sebab ku percaya, ku aman dalam-Mu. Lewati segala badai, lewati segala persoalan, lewati segala lembah gelap, tidak pernah gagal rencana-Mu ya Tuhan. Tak pernah gagal. Dan rencana-Mu dalam hidup kami, rencana yang penuh masa depan yang sejahtera, rencana kebaikan. Mari nyatakan kepada Dia. Tak pernah gagal rencana-Mu, dan di dalam-Ku kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Pernah gagal, haleluya, rencana-Mu bagi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan
kuatku. Kami percaya, yes God, kami aman di dalam Engkau, di dalam naungan sayap-Mu. Yes God, oh harapanku ya Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya, kami aman di dalam Engkau. Sebab itu kami mau memuji-muji Engkau ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Raja segala raja. Engkau yang menolong kami sejak dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami puja Raja-Mu mulia. Allah sumber pertolongan, Allah sumber kekuatan, Allah sumber kelepasan, Allah sumber pengharapanku, pertolonganku. Kau Allah, Allah yang hebat, Allah yang kami percaya. Kami jemaat-Mu bersama-sama di tempat kami menyembah Engkau ya Tuhan, Raja segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Harapan kami di dalam-Mu Tuhan, harapan kami di dalam-Mu. Sebab itu kami mau nyatakan, sebab Engkau yang layak ya Tuhan. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Terima segala hormat pujian, sebab Kau layak, sebab Kau yang layak. Terima segala hormat pujian. Sekali lagi, oh sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Terima segala hormat pujian, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Terima segala hormat pujian. Kau layak terima segala hormat. Terima segala hormat pujian. Engkau yang layak terima segala hormat, pujian, penyembahan umat tebusan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan, orang tua juga pakar. Kita berjumpa lagi saat ini dan mari kita berdoa untuk awal dari ibadah kita siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau berotoritas dan Engkau bertahta saat ini. Engkau berbicara kepada setiap pribadi dan mereka mendapatkan Tuhan, mengerti dan percaya bahwa di dalam hidup mereka ada otoritas Engkau. Engkau silahkan berbicara kepada setiap kami. Kami serahkan di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saya senang sekali melihat saat ini ibu-ibu, bapak-bapak sudah kumpul. Wow, pakai baju-baju bagus lagi. Seperti ibadah biasa offline sekalipun online. Biasa jam 10 sudah setel TV semuanya untuk melihat ibadah. Karena di ibadah ada kuasa Tuhan, ada hadir Tuhan, ada suara-suara baru untuk setiap jemaat GKKD. Karena otoritas Tuhan itu sedang bekerja luar biasa di akhir zaman ini. Dia mau nyatakan hal-hal yang supranatural. Seperti di Kejadian 1 ayat 1-3 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, kosong, gelap.
Ya, buminya kosong, gelap. Semua menutupi samudra raya. Belum ada matahari. Kebayang ya, Allahnya ada di situ, gelap semua, dia sedang mau menciptakan, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ini yang hebat ayat ketiga. Tapi nggak kalah hebat dari ayat yang selanjutnya juga. Tapi kita sampai ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Bayangkan saudara, masih gelap. Allah mau menciptakan, ada di situ. Allah hanya berkata begini, jadilah terang. Jadi saudara. Wow, kebayang sekejap seketika. Nah, kuasa perkataan seperti itu memerintah. Segera jadi. Ada kuasa yang tidak terbatas seperti Allah bekerja tidak terbatas. Jadi perkataan kita itu ada kuasanya. Puji Tuhan. Dan itu kita lakukan setiap hari. Jadi tidak ada kata-kata yang melo, kata-kata yang lihat situasi jadi melemahkan. Kita nggak balik lagi kepada yang belum terima Yesus sebelumnya, roh-roh yang lemah, yang miskin, roh-roh yang menjatuhkan kita. Iblis mengganggu supaya kita nggak punya otoritas, supaya kita sekarang ikut di dunia yang katanya roh dunia, dikembalikan lagi kepada roh dunia yang miskin, yang lemah, yang penuh kegelapan. Padahal Allah sudah memerintah terang. Jadi di GKKD Jakarta seharusnya ada terang karena ada otoritas Tuhan. Nah, kembali ke Matius 8, 31-32 itu katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Nah, Yesus itu selalu berotoritas, memerintah. Pergilah. Keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi. Itu babi-babinya pada takut, katanya dia gak mau kalau diperintahkan oleh Yesus ke tempat yang mereka takuti, yaitu ke tepi jurang, ke dalam danau dan mati di dalam air. Nah saudaraku, jadi perkataan kita adalah perkataan memerintah. Hidup kita adalah memerintah. Dan di Efesus 1:18-23 dikatakan dari ayat 18, supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Jadi gak ada kegelapan dalam Tuhan Yesus. Ingat tadi Kejadian 1 masih gelap loh. Di situ ada Allah loh di situ. Dan waktu Allah memerintah jadi terang, semuanya terang. Nah, terang itu sudah dikasih kepada setiap GKKD di Jakarta jemaatnya. Mata hati yang terang. Luar biasa. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang GKKD Jakarta. Amin. Ya, angkat tangannya, semuanya katakan bahwa kemuliaan Allah yang terkandung dalam panggilannya sudah ada pada GKKD Jakarta, jemaat semuanya. Dan yang ke-19 dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi yang percaya. Jadi perlu percaya, perlu nerima, perlu yes, aku sudah punya itu. Jangan balik-balik lagi ke dunia mati, ke dunia miskin, ke dunia lemah. Karunia itu sudah diberikan sesuai dengan kekuatan kuasanya. Wow, kekuasaan, kuasa dari Allah kita seperti tadi. Jadi terang. Bayangkan dunia ini ya, belum ada matahari, gelap semuanya. Jadi terang. Itu kuasa Tuhan. Dan sudah ada pada kita. Ayat 20, yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi Yesus adalah Allah, kuasanya, tahtanya sama dengan Allah dari ayat ke-20. Dan dia sudah bangkit dari kematian, kuasanya sudah kita miliki. Ayat ke-21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Saudara, jangan lihat keadaan, jangan lihat kondisi negara, jangan lihat kondisi kota yang membuat saudara cemas, takut, iblis ikut campur, iblis ikut-ikut komplain.
Ya, kalau orang yang sudah hidup percaya dengan Tuhan, nggak ada komplain lagi. Tapi yang komplain itu orang yang nggak percaya penuh dengan Tuhan. Dan penguasa kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Wow, luar biasa Allah kita. Sungguh luar biasa. Berotoritas gitu loh semua jemaat. Nggak ada sekarang ini yang tidak memerintah, punya kuasa. Kuasa Yesus, kuasa kebangkitannya yang duduk di sebelah kanan Allah. Luar biasa. Dan ayat yang ke-22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Semua udah dikasih untuk jemaat. Pemimpinnya Yesus. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. From all, for all kalau bahasa Inggrisnya. Udah deh, gak ada yang terbatas. Semuanya kepunyaan Allah, milik Kristus. Kekayaan dia sudah dimiliki oleh kita. Tapi dia mau orang-orang percaya. Yes, percaya. Kita lihat dari Amos 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Jadi dia mau kasih tahu. Dia berkuasa. Dia bukan cuek-cuek gitu. Udah deh, mau sekarang ini miskin kek, setengah miskin kek. Ya jemaatnya gak ada berotoritas. Udah deh, saya gak peduli. Dia selalu beritahu. Dan saudara tahu sekarang adalah masa-masa supranatural. Masa-masa mujizat. Dan dia pakai itu dengan perkataan. Markus 11:23-24 katakan, katakanlah kepada gunung ini. Setelah berkata terjadi. Percaya. Percaya. Dan dikatakan dia mau beritahu. Kalau sekarang ini masa-masa di mana Tuhan mau menyatakan kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Dia mau kasih lihat mujizat-mujizat. Kalau saudara lihat dari Yehezkiel 37 ayat 3 dan 7. Bagaimana kuasa mengherankan. Tengkorak itu bangun semua. Ada urat-uratnya. Dan bangkit dari kuburan. Kenapa saudaraku? Itu ada instruksi dari Tuhan. Lalu dilakukan dengan hamba Tuhan. Jadi saudara, perkataan kita itu ada instruksi dari Tuhan. Ada otoritas, ada kuasanya. Coba kita baca Yehezkiel 37 ayat 3. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Dia tantang saudaraku. Dapat enggak katanya? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Jadi kita dengan Tuhan mesti seperti itu. Kita tahu kalau hamba Tuhan ini bilang Yehezkiel, engkaulah yang mengetahui. Artinya dia ngerti banget ini Allah yang punya emas dan perak. Allah yang berotoritas. Allah yang punya segalanya. Allah yang tidak bisa ada seng lawan. Engkau mengetahui semuanya. Yang keempat lalu berfirman kepadaku, bernubuatlah. Jadi saudaraku, Allah mau melakukan kuasanya, mujizatnya. Allah mau melakukan hal-hal yang supranatural. Supaya semua orang tahu, bangsa-bangsa, bahwa ada Allah bernama Yesus yang berotoritas di dunia ini. Tapi dia mau pakai perkataan saudara. Karena dia memerintah. Allah itu berotoritas. Kalau dia berkata mau melakukan mujizatnya dengan memerintah. Dikatakan bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Dan katakanlah. Waktu dengan iblis tadi di Matius. Kata iblis. Engkau jangan berkata ke jurang. Tapi ke babi. Jadi kalau dikatakan ke babi. Iblisnya ke babi. Nah seperti juga ini zaman Yehezkiel. Dikatakan katakanlah kepadanya. Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Jadi kita perkatakan firman Tuhan, kita bernubuat, berkata apa yang Tuhan mau lakukan, terjadi.
Beginilah firman Tuhan Allah dari ayat kelima kepada tulang